Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mr. Moon Edukasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Simak baik-baik videonya, tonton sampai selesai. Selamat belajar. Respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebuah negara dikatakan dapat terbentuk jika ada pengakuan dari negara lain. Mari kita lihat negara mana sajakah yang mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah negara Mesir. Sebab-sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, persamaan agama. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Yang ketiga, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Yang keempat, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Negara berikutnya adalah negara India. Sebab-sebab India memberi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, persamaan kebudayaan, yaitu Hindu-Buddha. Yang kedua, persamaan nasib, yaitu sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka. Yang ketiga, hubungan dekat antara pemimpin negara, yaitu Nehru dan Muhammad Hatta pada bulan Februari tahun 1927. Negara berikutnya adalah negara Irak dan Lebanon. Lebanon dan Irak pada tanggal 9 Juli 1947. Liga Arab secara resmi memutuskan sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946. Alasan Liga Arab menganjurkan kepada semua negara anggotanya supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat karena didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Berikutnya, negara Vatikan. Negara Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Dan Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dunia, khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris. Berikutnya adalah negara Palestina. Gong dukungan untuk kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari Palestina, yaitu M. Zain Hassan, LC, atau Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bukunya, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, halaman 40, menyatakan tentang peran serta, opini, dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia, di saat negara-negara lain belum berani untuk memutuskan sikap. Dukungan Palestina ini diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina. Pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ucapan selamat beliau ke seluruh dunia Islam, bertepatan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Bahkan dukungan ini telah dimulai setahun sebelum Soekarno-Hatta benar-benar memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Negara berikutnya adalah negara Australia. Sebab-sebab Australia mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak para buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa Belanda ke Australia. Para pekerja dari Indonesia ini kemudian berhubungan kontak dengan Seamen's Union in Sydney atau Asosiasi Pekerja. Asosiasi ini terkejut melihat diskriminasi yang terjadi antara buruh kapal dan perwira kapal. Diskriminasi terjadi, yaitu buruh kapal bekerja di lingkungan yang jelek dan gaji sangat minim, sedangkan perwira kapal gaji layak seperti orang Eropa, kerja di lingkungan yang bagus. Yang kedua, persamaan tujuan, yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. Negara berikutnya adalah negara Amerika. Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham atas pilihan Australia dan Belgia. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi
yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda sebagai berikut. Yang pertama, mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka. Yang kedua, mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat presiden dan wakil presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 di wilayah RI, yaitu pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas. Yang ketiga, menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintahan ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Selanjutnya, respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tentu saja menimbulkan berbagai respon dari berbagai dunia, bahkan mendapat respon dari PBB. Apa respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, mengirim wakilnya dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang kedua, KTN atau Komisi Tiga Negara. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 sebagai reaksi PBB terhadap agresi militer Belanda I. Badan ini berperan dalam mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB, memasang patok-patok wilayah, mempertemukan kembali Indonesia Belanda dalam perundingan Renville. Yang ketiga, UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Badan perdamaian ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia Belanda, atau Belanda kembali melakukan agresi militer setelah perjanjian Renville. Peranan UNCI adalah yang pertama, mengadakan perundingan Rumroyen pada tanggal 7 Mei 1949. Yang kedua, mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang keempat, UNTA atau UNTA atau United Nations Temporary Executive Authority adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. UNTA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu 1 tahun. UNTA dibentuk karena terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah persetujuan New York. Tugas pokok-pokok UNTA yaitu menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia. Selanjutnya, kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu yang menjadi kunci emas bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tentara sekutu pun muncul dengan cara melucuti senjata Jepang yang diikuti oleh kedatangan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Lalu bagaimana kelanjutannya? Tujuan tentara sekutu datang ke Indonesia kembali. Yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan Jepang. Yang kedua, membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. Yang ketiga, melucuti senjata Jepang dan mengumpulkan orang Jepang untuk dikembalikan ke negara asalnya. Yang keempat, menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan sekutu. Yang terakhir, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai
untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Kembalinya Belanda ke Indonesia dengan melakukan berbagai hal seperti agresi militer, karena sejak awal Belanda ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Ditambah lagi, Indonesia sudah memerdekakan negaranya setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya Belanda secara agresif melakukan agresi militer terhadap Indonesia. Agresi militer Belanda I dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Daerah tujuan agresi tersebut adalah daerah yang memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi. Agresi militer satu ini mendapatkan reaksi keras dari dunia, yang akhirnya PBB memprakarsai dibentuknya KTN. Belanda kembali melakukan agresi militer 2 dengan sasaran menghancurkan ibu kota Republik Indonesia dan mendapat kecaman dari dunia. Akhirnya, Belanda pun menghentikan agresinya dan bersedia berunding dengan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perlawanan bangsa Indonesia. Pemerintahan Indonesia dengan tegas ingin pihak Belanda keluar meninggalkan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Di sisi lain, Belanda tidak memberikan respon positif karena pandangan dan tujuan antar bangsa berbeda. Akhirnya banyak terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dengan Belanda. Berikut adalah pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Pertempuran Surabaya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Bandung Lautan Api. Puputan Margarana. Sekian pembahasan materi pada video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.